Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, pagi ini saya tidak minum teh dulu, tadi sudah nikmati. Namun saya ingin bagi tips. Ini jadi masalah kita bersama ya. Bagi kita yang Allah beri kelebihan rezeki, kadang sering dipinjamkan uang. Betul nggak? Kita pinjamkan uang pada orang lain, beri utangan pada orang lain. Biasa masalah yang terjadi ketika kita sudah terlanjur untuk memberikan pinjaman adalah sulit menagih. Ya, sulit untuk menagih uang tadi. Kita mau bilang sih 70%, 80% lah rata-rata seperti itu ya. 20-30% yang mungkin mau bayar tertib. Ada yang beruntung uangnya bisa dikembalikan dengan tertib, alhamdulillah. Namun kebanyakan yang punya masalah adalah mereka adalah orang-orang yang sulit untuk mendapatkan uangnya kembali. Maka syariat kita itu memberikan dua jalan untuk ini. Yang pertama, ketika hadapi orang yang susah. Ingat ya, orang yang susah. Tolong perhatikan ya, surat Al-Baqarah ayat 280. Allah berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan jika ada orang yang berutang kepadamu, dia dalam keadaan susah. Ingat ya, dia dalam keadaan susah. Maka fanadhiratun ila maisarah, berikan tenggang waktu sampai utang tersebut bisa balik. Ya mudah bagi dia kembalikan itu kapan. Ya resiko kita pinjamkan, minta tanggal 15 nggak bisa kembalikan, ya sudah dia bilang seminggu lagi, ya wajib kita memberikan tenggang waktu. Namun kata Allah di sini, wa anta saddaku khairul lakum. Namun kalau engkau itu sedekahkan alias putihkan, sudah nganggap dia pinjam uang 500.000, ya sudahlah, lunas saja deh. Maka itu lebih baik untukmu ya, jika kau mau mengetahui. Nah lihat ya, jika orang yang susah kita hadapi, maka kita wajib memberikan tenggang waktu. Risiko seperti itu. Tapi orang yang susah seperti ini, jangan malah kita membuat dia tambah susah. Kita hibur dia dengan memberikan tenggang waktu, seperti yang disebutkan dalam hadisnya dari Buraidah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man antara mu'siran, falahu bikulli yaumin shadaqatun." Barang siapa memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan dia akan dinilai telah bersedekah. Setiap harinya sudah dinilai bersedekah. Insya Allah itu. Tiap hari dinilai bersedekah. Luar biasa kan? Ini sampai menunggu waktu pelunasan. Kemudian, faiza haladainu, jika utang itu jatuh tempo, fa'anzarahu, lantas dia pandang lagi. Orang ini susah ini, dia berikan tenggang waktu lagi. Karena lahu bikulli yaumin mislaihi shadaqah. Maka setiap harinya dihitung 2 kali sedekah yang semisal. 2 kali sedekah. Kalau tadi 1 kali sedekah, kalau nunggu sampai utang tadi jatuh tempo, setelah waktu pelunasan beri waktu lagi, maka 2 kali sedekah. Ingat akhi, 2 kali sedekah. Luar biasa kan? Ini kalau kita mau bersabar. Artinya begini, kalau kita berikan pinjaman pada orang, itu sejatinya kita sebenarnya sudah beri sih risiko. Maka memang benar-benar kita timbang-timbang ketika kita beri pinjaman pada orang. Nah sekarang kita hadapi yang kedua nih. Ini orang kedua dan ini nyata di muka bumi, bukan di dunia antah berantah. Ini nyata dan Anda sendiri pernah menemukannya. Coba nanti Anda pasti akan tuliskan di kolom komentar nih. Apa? Hadapi orang yang malas bayar. Dia mikirkan dirinya sendiri, padahal mungkin ya dia punya aset ada, bahkan ada yang berutang untuk gaya hidupnya. Bagaimana bisa gaya hidupnya? Iya, ada yang berutang untuk beli gadget baru saja. Coba lihat, temannya mau nagih, dia minta lagi pinjaman yang baru lagi, gitu ya, ternyata untuk keperluan untuk gaya hidup. Nah itu contohnya ya. Jadi dia malas bayar sebenarnya. Nah perlu diingat dulu, ini terutama kita nagihkan pada teman ya. Uang itu ya uang, artinya apa? Uang itu tidak pandang teman, tidak pandang teman kantor, tidak pandang itu saudara, tidak pandang itu keluarga juga. Bahkan uang itu bisa buat cekcok gitu, sampai pun pada suami istri. Uang itu uang tetap. Artinya gini, kalau Anda ingin pahami karakter orang kalau sudah kenal uang itu seperti ini guys, bro and sis. Coba Anda pikir ya, betapa banyak gara-gara masalah utang itu hubungan jadi retak. Nah, Anda alami sendiri. Coba nanti Anda tuliskan juga di kolom komentar ya. Ketika Anda nagih itu bagaimana coba utang tadi. Ya, kita nggak tahu dia juga di alam mana juga nggak tahu kan. Nah, ada seperti itu. Padahal mungkin satu majelis pengajian loh. Mungkin ketemu juga di kantor, mungkin masih ketemu, tapi dia nggak mau sapa kita juga. Saking cueknya dia pada kita. Bisa jadi seperti itu. Nah, yang kedua perlu diingat lagi, selain money is money, coba ingat lagi, kalau kita sudah pinjamkan uang pada orang, ingat uang itu sulit kembali. Kenapa? Gini,
Kira-kira orang yang pinjam uang ke kita itu menganggap kita apa coba? Mampu kan? Kaya kan? Ya kita syukur alhamdulillah dia menganggap seperti itu kan. Makanya dia berani pinjam ke kita. Pasti dia ingin menganggap kita itu punya rezeki yang berlebih, betul? Kalau iya, dia nganggap kalau sudah pinjam uang ya, ya ngapain sih dikembalikan uang dia itu mampu kok. Uang dia pinjamin saya kok. Ya kan dia nganggap seperti itu. Betul gak? Dia nganggap seperti itu. Artinya mau nagih sulit di sini. Nah sekarang gimana cara nagihnya pada orang yang malas nih ya? Pertama ya tetap tagih. Kita bahkan mungkin bisa pakai dalil-dalil untuk ini ya, tapi kadang ya siap-siap aja deh diblokir ya. Yang kedua, nagih datang ke rumahnya baik-baik, minta kesediaan dia untuk temui kita. Kemudian kalau sudah sampai di rumah, kalau itu utangnya besar, misalnya minta aset yang bisa jadi jaminan sampai utang itu lunas. Misalnya punya motor, ya minta aja. Saya kalau gitu minta gadenya ini, motor ini saya pegang. Ya saya nggak pakai motor ini karena memang nggak boleh pakai barang gadean tadi kan. Sudah ini saya minta jadi jaminan saya. Atau mungkin dia punya aset tanah, utangnya besar banget tuh, utangnya 100 juta, tanahnya harganya hampir mendekati itu, sudahlah diambil untuk aset tadi sebagai jaminan. Nah, ini mungkin lebih menenangkan. Kalau tidak laku maka siap untuk dijual. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Pilihan yang ketiga, ini agak berat, tapi terpaksa dilakukan apa? Ikhlaskan saja. Ustadz kok ikhlaskan? Iya ikhlaskan. Kenapa ikhlaskan? Karena salah kita sendiri. Kenapa pinjamkan uang? Kenapa kita tidak banyak pertimbangan ketika melihat orang yang sebenarnya nggak mau niatan balikin uang, kok kita nekat untuk pinjamkan uang pada dia? Dan biasanya kesalahan kita adalah ketika meminjamkan langsung dikasih penuh gitu. Ya kalau kita lihat dari beberapa orang yang pernah menangani masalah utang, ya mereka itu katakan kalau mau ada yang mau pinjam ke kita, ada teman gitu mau pinjam atau keluarga mau pinjam kita, jangan kasih semua, kasih saja itu beberapa gitu ya. Dan kita niatin aja untuk kasih gitu. Dia pinjam 1 juta, jangan kasih 1 juta. Kasih aja, ini 200.000 saya kasih. Ya awalnya bilang aja pinjamin dulu gitu. Coba lihat aja, 200.000 dia bisa kembali nggak? Dia bisa kembalikan nggak? Nah, kalau dia bilang, saya kan minta 1 juta, kok kurang 800? Memang kita punya kebutuhan juga ada, kan bilang aja, saya punya keperluan yang lain, saya cuma bisa mampu sekian. Nah coba, Anda uji dia dengan pinjamkan uang 200.000. Bisa balik nggak? Kalau ternyata 200.000 itu tidak bisa balik, mana mungkin dia pinjam lagi yang lebih besar daripada itu kan? Dia mau tambah lagi 800 kan sudah sulit. Nah, harusnya itu yang jadi pertimbangan kita sejak awal. Jangan pinjamkan uang secara utuh. Ya, jangan pinjamkan uang secara utuh. Itu yang harus kita pikirkan. Ingat sekali lagi, uang itu tidak kembali tetap. Rata-rata seperti itu. Maka memang kita harus siapkan diri, siapkan mental kita. Apalagi untuk menagih. Kadang kalau kita nagih itu malah yang ditagih itu yang marah-marah. Saya lihat beberapa video itu sampai emosi, nantang gelut coba. Ada yang sampai keluarkan pisau ini saudara. Lihat, ada orang yang seperti itu. Maka biar kita tidak susah untuk menagihnya, harusnya sejak awal sudah pikir-pikir untuk meminjamkan, banyak pertimbangan untuk meminjamkan, apalagi dia punya kasus, punya masalah sebelumnya, kok pinjamkan lagi. Sebenarnya kan salah kita. Sehingga solusi paling terakhir sudah ikhlaskan dan masukkan dalam daftar hitam. Dia ini orang-orang yang bermasalah dalam mengembalikan uang. Dia dalam berutang, dia orang masalah. Biar nggak pinjamkan lagi gitu. Paham ya? Jadi kesimpulannya kita bagi 2 kelompok ya. Ada orang yang memang susah dan ada orang yang memang malas untuk bayar padahal dia mampu untuk bayar dan dia penuhi gaya hidupnya terus. Sikapi 2 orang ini berbeda. Kalau untuk orang pertama kita beri tenggang waktu, kalau bisa ya sampai diikhlaskan gitu ya. Namun kalau orang yang kedua kita hadapinya berbeda, kita tetap tagih ya sampai bisa minta asetnya gitu ya. Kalau sudah lagi sudah ikhlaskan ya, tapi ujung-ujungnya ya kalau sudah ikhlaskan ya nggak nagih lagi, dia masuk dalam daftar hitam kita. Kita juga bisa ingatkan orang lain jika dia meminjam lagi pada orang lain atau mungkin saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang lain. Dia pinjam uang ke kita aja dia nggak pernah kembalikan, kok pinjam ke kamu lagi, uang dia cuma gali lubang tutup lubang, gaya hidupnya seperti itu. Nah itu jangan manjakan dia di sini. Nah demikian, semoga hubungan dengan teman kerabat masih tetap ada, jangan sampai putus gara-gara utang. Sikapi seperti itu ya. Kalau memang kita tidak mampu untuk berikan pinjaman, apalagi nagihnya sulit, maka langkah yang bagus adalah jangan mudah untuk berikan pinjaman, apalagi pada orang yang ingat tidak amanah. Semoga Allah beri taufik dan Allah berkahi hidup kita semua. Assalamualaikum.